Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, untuk materi kali ini kita masih di bilangan berpangkat, tapi sudah masuk pada operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang bentuk baku, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Oke, langsung saja untuk pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita mulai dari perkalian bentuk akar. Nah, untuk perkalian bentuk akar itu yang pertama berlaku akar A dikalikan akar B itu nilainya sama dengan akar A kalikan akar B. Jadi kalau yang pertama ini tadi kan posisinya ditulis masing-masing akar ya. Nah, kemudian nilai sama dengannya itu berada di dalam akar yang sama. Jadi ini maksudnya akar A kalikan akar B yang di sebelah kiri itu sama seperti akar A dikalikan akar B yang di sebelah kanan. Nah, misalkan di sini ada contoh akar 6 dikalikan dengan akar 5. Jadi bisa kita langsung tuliskan akar 6 dikalikan dengan akar 5. Kita peroleh 6 kali 5 adalah 30. Berarti sini akar 30. Itu ya. Terus kemudian ada akar 3 dikalikan akar 12. Berarti kita tuliskan 3 dikalikan sama 12. Berarti diperoleh akar 36. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian kan sudah belajar tentang merubah bentuk akar. Nah, yang 30 itu kan kalau mau kita rubah, berarti kemungkinannya 6 dikali 5, ada akarnya. Kemudian 15 dikalikan dengan 2, nggak ada akarnya juga. Berarti yang akar 30 adalah hasil akhirnya ya, nggak usah kita rubah. Kemudian yang akar 36 itu bisa kita rubah, berarti akar 36 itu nilainya sama aja akar 9 dikalikan dengan 4 ya. 9 dikalikan dengan 4. Berarti ini bisa kita keluarkan semua. Akar 9 itu adalah 3. Kemudian akar 4 itu adalah 2. Berarti kita peroleh 3 kali 2 adalah 6. Berarti akar 36 itu nilainya sama dengan 6. Gitu ya, anak-anak. Terus kemudian, ini tadi kan untuk perkalian sifat perkalian yang pertama. Nah, ini untuk sifat perkalian yang kedua ada P dikalikan akar A dikalikan Hi akar B itu sama dengan P dikalikan Hi akar A dikalikan dengan akar B. Jadi, kalau di sini tadi langsung ke akar, sedangkan ini di depan akarnya ada angka. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan di sini ada 3 akar 2 dikalikan dengan 9 akar 3. Berarti bisa kita tuliskan 3 dikalikan dengan 9 akar 2 dikali dengan 3. Berarti kita peroleh 3 kali 9 adalah 2, 7, 2 kali 3 akar 6. Itu ya untuk contoh soal yang pertama. Kemudian untuk contoh soal yang kedua ada akar 5 dikalikan dengan 7 akar 2. Nah, depannya 5, depannya akar 5, kalau tidak ada angkanya berarti sini adalah nilainya 1. Berarti bisa kita tuliskan 1 dikalikan dengan 7
Kemudian akar 5 dikalikan dengan 2. Sehingga kita peroleh 7 akar 10. Itu ya. Itu tadi merupakan sifat perkalian pada akar. Nah, kemudian di sini Ibu berikan contoh soalnya juga. Misalkan di sini ada akar 3 dikalikan dengan 3 akar 2 dikurangi dengan akar 5. Nah, coba diingat kembali mengalihkan bilangan jika ada tanda kurungnya. Ketika ada tanda kurungnya dan ada bilangan di luar yang di luarnya kurung tadi, berarti harus kita kalikan satu-satu. Berarti ini akar 3 dikalikan sama 3 akar 2. Kemudian akar 3 dikalikan sama akar 5. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu tuliskan uraiannya ya, biar nggak bingung. Nah, di sini tadi akar 3 dikalikan sama 3 akar 2. Terus kemudian berhubung ini tandanya minus, berarti sini kita tuliskan minus. Buka kurung lagi. Akar 3 dikalikan dengan minus, dikalikan dengan akar 5. Sehingga kita peroleh, kan depannya akar 3 1 nih. Berarti 1 dikalikan dengan 3, terus di akar 3 kalikan dengan 2. Terus kemudian yang di sini berarti jadi akar 15. Terus yang ini kita selesaikan lagi. 1 kali 3 tetap 3. Akar 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Dikurangi dengan akar 15. Itu ya anak-anak untuk contoh soal yang pertama. Kemudian akan Ibu lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Sebentar ya. Untuk contoh soal yang kedua. Jadi kalau ini hasil akhir akarnya nilainya tidak sama, maksudnya di sini kan akar 6, kemudian di sini akar 15. Berarti hasil akhirnya cukup sampai di sini. 3 akar 6 dikurangi dengan akar 15. Jadi udah nggak usah dioperasikan lagi. Ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, nah di sini ada akar 6 ditambahkan dengan 2 akar 2. Oh iya, maaf, sini kurang tanda kurungnya ya. Terus kemudian dikalikan sama 3 akar 2 dikurangi dengan akar 3. Nah, berarti ini untuk penyelesaiannya kayak yang seperti contoh soal pertama tadi, harus kita kalikan satu-satu terlebih dahulu. Berarti 6-nya dikalikan dengan 3 akar 2, kemudian 6 dikalikan sama min akar 3, terus 2 akar 2 dikalikan sama 3 akar 2, dan 2 akar 2 dikalikan sama min akar 3. Nah, biar lebih jelas, Ibu tuliskan di bawah sini ya. Sini ada akar 6, kemudian dikalikan dengan 3 akar 2, terus kemudian dikurangi akar 6 kali akar 3, terus ditambah yang ini 2 akar 2, 2 akar 2 kita kalikan dengan 3 akar 2, terus kemudian dikurangi dengan 2 akar 2, ya maaf kurang tanda kurungnya, 2 akar 2
Sini berarti, oh, sini berarti positif. Sini 2 akar 2 dikurangi sama, enggak, 2 akar 2 dikalikan sama akar 3 ya, itu ya berarti. Oke, berarti sini tanda kali. Berarti tadi sini betul minus, kemudian sini dikalikan sama akar 3. Terus kemudian kita selesaikan operasi perkalian yang di dalamnya. Berarti ini jadinya 6 dikalikan 3 akar 2 itu berarti hasilnya 3. 6 kali 2 adalah akar 12 dikurangi akar 6 dikalikan dengan akar 3 berarti akar 18. Kemudian ditambah 2 dikalikan dengan 3. 2 yang ini. 2 dikalikan dengan 3. Berarti kita peroleh 2 dikalikan dengan 3 yaitu 6. 6 akar 2 kali 2, 4. Kemudian dikurangi 2 akar 2 dikalikan dengan akar 3. Berarti 2 akar 6. Oke, sampai sini dulu ya. Silahkan dicermati dulu sampai sini, bisa di pause untuk videonya. Terus kemudian kita ubah bentuk akarnya. Kan di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang merubah bentuk akar. Berarti sini bisa kita ubah menjadi 3. 12 itu bisa kita tuliskan 4 dikalikan dengan 3. Terus kemudian sini 18 itu berarti 9. 9 dikalikan dengan 2 ya. 9 dikalikan dengan 2. Kalikan dengan 2. Terus ditambah 6. Akar 4 itu kita keluarkan berarti jadi dikali 2 dikurangi 2 akar 6. Oke, sampai sini dulu. Kemudian akar 4-nya kita keluarkan, berarti 3 dikalikan dengan 4, akar 3, ini, aku kasih kurung, berarti yang akar 9 kita keluarkan jadi 3, akar 2, ditambah 6 kali 2, 12, kurangi 2, akar 6. Oke, sampai sini dulu. Silahkan dicermati terlebih dahulu. Berarti kita peroleh yang di sini, oh ya, akar 4. Akar 4 di sini hasilnya adalah 2. Maaf ya, tadi Ibu tipe. Berarti 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6. 6 akar 3 dikurangi dengan 3 3 akar 2. 3 akar 2 ditambah dengan 12 dikurangi 2 akar 6. Nah, ini merupakan hasil akhir. Bentar, Ibu berikan tanda biar lebih enak. Nah, yang Ibu garis bawah ini merupakan hasil akhir dari perkalian pada contoh soal yang kedua ini. Jadi kalau misalkan di sini nilai di dalam akarnya sudah tidak bisa disederhanakan lagi, ya sudah, berarti itu merupakan bentuk yang paling sederhana dan kemudian tidak ketika nilai di dalam akarnya tidak sama kan berarti tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangkan. Berarti hasil akhirnya cukup seperti yang Ibu tandai dengan garis berwarna ini ya. Terus kemudian kita lanjut ke pembagian bentuk akar. Nah, di pembagian
pembagian bentuk akar, sama seperti di perkalian tadi, ada dua buah sifat. Misalkan di sini ada akar A dibagi dengan akar B. Itu sama dengan akar A per B. Nah, misalkan di sini contohnya ada akar 7 dibagi sama akar 28. Berarti bisa kita tuliskan 7 dibagi dengan 28. Nah, 28 dibagi dengan 7 adalah hasilnya adalah 4 ya. Berarti akar 1 per 4. Akar 1 nilainya 1. Akar 4 nilainya 2. Sehingga akar 7 dibagi dengan akar 28 adalah 1 per 2. Gitu ya. Terus kemudian berikutnya ada akar 3 dibagi dengan akar 27. Berarti sini 3 per 27. Berarti diperoleh nih. 27 bagi 3 hasilnya adalah 9. Berarti 1 per 9. Berarti kita peroleh akar 1 ya tetap 1. Akar 9 yaitu 3. Sehingga diperoleh nilai dari akar 3 dibagi dengan akar 27 adalah 1 per 3. Terus kemudian untuk sifat pembagian yang kedua, di sini yaitu P akar A dibagi dengan Hi akar B itu nilainya sama dengan P per Hi akar A per B. Nah, misalkan contohnya ini, ada 10 akar 8 dibagi dengan 5 akar 2. Nah, untuk dari akar 8 ini kan bisa kita rubah ke akar 2 terlebih dahulu. Berarti bisa nih kita tuliskan 10 per 5. 8 itu berarti bisa kita tuliskan menjadi ya, menjadi akar 4 kalikan dengan 2. Terus yang akar 2 tetap ditulis akar 2. Sehingga kita peroleh nih 10 dibagi dengan 5. Oh, bentar. Akar 4-nya dikeluarkan dulu aja biar enak. Berarti sini 10 dikalikan dengan 2. Terus akar 2-nya tetap. Sini 5. 5. Oke, bentar. Buku hapus dulu biar lebih jelas. Berarti sini 5 akar 2. Sehingga diperoleh 10 kali 2, 20. 20 akar 2 dibagi dengan 5. Mohon maaf ya kalau tulisannya jelek. 5 akar 2. Nah, sekarang sama-sama sudah memiliki akar 2. Berarti kalau akar dibagi dengan akar, itu dengan nilai di dalamnya yang sama, berarti kan akar akar 2 bagi akar 2 hasilnya adalah 1 ya. Berarti sini, berarti hasilnya adalah 1. Terus kemudian tinggal 20 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 4. Jadi nilai dari 10 akar 8 dibagi dengan 5 akar 2 adalah 4. Terus kemudian untuk contoh soal yang terakhir, di sini ada 6 akar 90 dibagi dengan 3 akar 2. Nah, sama seperti yang di contoh soal sebelumnya, berarti kita harus merubah bentuknya terlebih dahulu. Berarti sini 6, 90 itu bisa kita rubah menjadi 45 dikalikan sama 2 ya. 90 itu berarti, oh ya, bisa 9 dikalikan dengan 10. 9 dikalikan dengan 10. Terus kemudian per 3 akar 2. 3 akar 2 dikalikan dengan 10. 10 dikalikan dengan 10 adalah 9. 9 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 d
Terus lanjut kita lanjut, berarti yang 9 bisa kita keluarkan. Dari sini 6 dikalikan dengan 3 maka 10 per 3 akar 2. 6 dikalikan 3 berarti 18. 18 akar 10 per 3 akar 2 per 3 akar 2. Nah, berarti bisa kita tuliskan 18 per 3, kemudian sini akar 10 per 2. Itu ya, anak-anak. Kalau misalkan, eee, apa namanya, mau disederhanakan berarti menjadi 18 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 6. Kemudian yang akar bagaimana? Yang akar tetap kita tuliskan 10 dibagi dengan 2 berarti 5. 6 akar 5. Oke ya. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi dari Ibu, dan nanti jika ada yang mau ditanyakan atau masih dibingungkan, boleh ditanyakan melalui WA atau diskusi melalui grup WhatsApp. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Semoga materi yang Ibu paparkan bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sekian terima kasih.